Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pagi hari yang ceria ini, di hari Minggu. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita semua siap, anak-anak siap di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk bersama-sama menikmati hari Minggu yang ceria ini di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu pujian, yaitu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan, karena Yesus Tuhan kita, Dia Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan pelihara kami minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai pada hari ini, di mana kami akan melangkah lagi di minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Walaupun dalam situasi COVID-19, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada atas kami, menjaga, melindungi, dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Saatnya Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus memimpin kami, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu, memahami kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tuntun hati dan pikiran kami, bahwa hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu, dan biarlah hati dan pikiran kami benar-benar terbuka bagi firman-Mu, sehingga kami bisa hidup untuk Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, semua sudah duduk manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita baca bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 ya. Yohanes 14 ayat ke-13 bunyinya demikian. Dan apa juga
yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Ya, sekali lagi firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam aku. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca bersama, ya, akan kita renungkan dengan tema melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa, atau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, Allah Bapa kita. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Apa saja segala sesuatu itu yang kita lakukan untuk kemuliaan Bapa atau untuk kemuliaan Allah? Apa saja itu yang dimaksudkan dengan segala sesuatu? Ya, segala sesuatu itu berbicara bukan saja tentang firman Tuhan, tapi segala sesuatu itu berbicara juga tentang apa yang anak-anak lakukan setiap hari. Misalnya, engkau belajar, pergi ke sekolah, engkau makan, engkau minum. Lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan saja kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, itu berarti melakukan segala sesuatu. Bukan saja hal-hal rohani, tapi ketika engkau duduk di rumahmu, engkau belajar, ya, engkau tidur, engkau makan, engkau berjalan, itu engkau lakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan, untuk memuliakan Bapa, untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Ya, hal-hal itu harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah kita. Ya. Nah, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bahwa Yesus katakan bahwa apa saja yang kamu minta padaku di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan. Artinya Yesus ingin bahwa segala sesuatu yang anak-anak minta, yang anak-anak mohonkan, yang anak-anak doakan, ya, segala sesuatu itu adalah untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Bapa. Karena tujuan Yesus hanya satu, segala kemuliaan hanya bagi Bapa saja. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selain itu, Tante mau bawa kita untuk merenungkan beberapa poin penting yang sekiranya kita pahami bahwa segala sesuatu itu berbicara tentang semua yang benar. Ya, semua yang benar. Segala sesuatu itu berbicara tentang semua yang mulia. Segala sesuatu itu berbicara tentang semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya, dan setiap yang didengar, ya, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah hal-hal yang sekiranya dapat menggambarkan tentang segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, kita mulai dengan semua yang benar. Apa yang benar? Firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga berbicara tentang semua yang benar, artinya semua yang ada dalam firman Tuhan yang kita baca, itulah kebenaran, ya. Itulah kebenaran. Segala perkataan Tuhan, segala yang dituliskan di dalam Alkitab, itulah kebenaran. Sehingga berbicara tentang semua yang benar, semua itu berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Lalu semua yang mulia, apa yang mulia? Mulia itu seperti apa? Mulia adalah hal-hal yang agung, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang sangat mengatasi segala sesuatu yang perlu kita renungkan, perlu kita nikmati, perlu kita pikirkan dalam hidup ini. Hal-hal yang mulia itu bukan hal-hal yang najis, bukan hal-hal yang kotor, bukan hal-hal yang hina, ya, tapi hal-hal yang tinggi, hal-hal yang luhur, hal-hal yang mulia. Itu yang kita pikirkan, yang kita renungkan,
hal-hal yang adil, semua yang adil, ya. Bersikap tidak memilih-milih kawan, toleransi dengan semua orang, itu bersikap adil, ya. Bersikap adil, tidak curang, ya, jujur, itu sikap-sikap dari keadilan. Jadi itu semua hal-hal yang harus kita lakukan, karena semua itu, ya, semua itu memuliakan Allah. Kalau kita berlaku adil, kita tidak memandang bulu, tidak melihat orang lain dengan sebelah mata, tapi semua orang berharga dan bernilai. Itu namanya adil, ya. Kita adil seperti Yesus yang adil. Dia tidak saja datang untuk orang-orang yang bermartabat tinggi, tapi orang-orang rendah sampai hina yang tidak dipandang masyarakat pun dia datang. Dia bergaul dengan mereka, dia menarik mereka, dia bawa mereka untuk percaya dan menerima hidup yang kekal. Suci. Pikiran kita harus suci, hati kita harus suci, karena Allah kita suci. Bagaimana kita bisa suci? Jaga hati, jaga pikiran, ya. Jaga hati, jaga pikiran untuk tetap kudus. Jangan pernah berpikir negatif. Pikiran harus positif, pikiran harus lurus, benar, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu, ya. Semua yang manis, ya, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, ya, bukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang mengandung maksiat dan hal-hal yang lain itu yang kita lihat. Tapi kita mau melakukan hal-hal yang manis, yang memuliakan Tuhan, perilaku manis, tutur kata yang manis, ya, tutur kata yang manis, perilaku yang manis, sikap hidup yang manis, baik di hadapan manusia maupun tidak dilihat manusia. Semua perilaku sikap kita manis, jujur, dan tulus. Itulah yang akan membuat kita memuliakan Allah. Semua yang sedap didengar. Janganlah kita dengar gosip, janganlah kita dengar kata-kata kotor, janganlah kita dengar sumpah serapah, tapi biarlah yang kita dengar tuh hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan orang lain, hal-hal yang menghibur, sehingga semua itu akan membuat kita memuliakan Bapa di surga. Lalu yang disebut kebijaksanaan, kebajikan, yang patut dipuji, mari kita lakukan semua itu, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar akan membawa kita memuliakan Bapa. Yang berikut yang kita harus pahami, bahwa segala sesuatu ini adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Segala sesuatu ini tidak ada di dalamnya dosa. Dosa tidak ada di dalam yang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang kita buat untuk kemuliaan Allah, itu tidak ada dosa di dalamnya, ya. Tidak ada dosa, yang ada hanya kebenaran, yang ada adalah kekudusan, yang ada adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, semua yang berkenan kepada Allah dan memuliakan namanya, semua itulah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan dalam hidup ini, termasuk di dalamnya permohonan dan doa kita. Permohonan dan doa kita. Tuhan senang kalau kita berdoa dan meminta segala sesuatu hanya di dalam namanya, yaitu nama Yesus. Di luar nama Yesus tidak ada doa yang dikabulkan, ya. Hanya di dalam nama Yesus semua doa kita dikabulkan. Dan Tuhan senang kalau kita berdoa dalam namanya. Supaya apa? Supaya ketika Dia mengabulkan doa kita, kita akan memuliakan Allah. Jadi mari kita lakukan segala sesuatu di dalam hidup ini. Lakukan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, ya, semua yang manis. Semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya Allah dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Belajar dari Kristus yang sudah melakukan segala sesuatu, Dia memuliakan Bapanya di surga. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk juga setia melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan agung, dengan mulia, sehingga Allah disenangkan, Allah dimuliakan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar menuntun anak-anak semua
supaya berjalan dalam kebenaran, melayani dengan ketulusan, bekerja dengan hati, sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini bagi anak-anak semua. Kiranya firman Tuhan yang sederhana, yang singkat bagi mereka, dapat mereka mengerti dan mereka melakukan firman Tuhan itu dalam hidup mereka, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan saja ketika orang melihat, tapi ketika orang tidak melihat, mereka tetap berkomitmen dan menjalankan kehidupan integritas yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan melalui kehidupan mereka. Berkati kehidupan dan masa depan mereka, berkati cita-cita mereka, apapun yang menjadi keluhan hati mereka, Tuhan Engkau tahu. Engkau satu-satunya pertolongan dan jawaban bagi masa depan anak-anak kami. Karena itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya mulai dari hari ini, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menuntun kehidupan mereka. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami sudah dengarkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.